Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran kajian masalah pembelajaran matematika. Pada materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, lanjut saja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui apa tuh arti hakikat matematika. Oke, menurut KBBI, hakikat itu artinya intisari atau dasar. Sedangkan matematika menurut perkataan Yunani yang disebut dengan matematike atau artinya mempelajari. Asal katanya yang bermula dari matema, yang artinya pengetahuan atau ilmu, dan berhubungan dengan kata matenein, yang artinya belajar atau berpikir. Sehingga matematika yaitu berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar menurut Ruspen di 1980. Nah, mengapa sih kita harus belajar matematika? Iya, belajar matematika itu merupakan ilmu yang penting. Secara tidak sadar, kita sudah belajar matematika dari sejak kita lahir. Sebelum kita meninjak bangku di sekolah, kita sudah mengenal apa itu matematika, seperti angka, pola, dan geometri. Nah, oleh karena itu, matematika sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita perlu untuk belajar matematika. Nah, adapun pengertian matematika menurut ahli. Saya di sini memberikan beberapa contoh menurut para ahli. Yang pertama, menurut Karen C. Fassen, mathematics is about learning to compute, yang artinya matematika belajar untuk menghitung. Selain itu juga, menurut Denver, ada 3 kategori kegunaan matematika, yaitu sebagai alat, bagian dari budaya, dan menyenangkan. Selain itu juga, menurut Scopes, mathematics is objective facts, a study of reason and logic, a system of rigor, purity and beauty, free from societal influence, self-contained and interconnected structure, yang artinya matematika itu berhubungan dengan fakta, alasan yang logis, sistematis, dan kebenaran yang berhubungan dengan integrasi atau hubungan antara struktur. Nah, menurut pengertian matematika menurut ahli yang lain seperti menurut Well, mathematics is more than completing sets of exercise or mimicking process the teacher explained. Doing mathematics means generating strategy for solving problems, applying those approach, seeing if they lead to solution and checking to see if your answer making sense. Yang artinya matematika itu kumpulan dari suatu himpunan dari latihan atau proses ketika guru mengajar. Kegiatan matematika itu secara general merupakan strategi untuk menyelesaikan masalah, menggunakan pendekatan, melihat bagaimana solusi, atau mengecek jawaban yang benar atau yang salah. Seperti itu. Selain itu, matematika itu bukan hanya melengkapi semua soal latihan atau proses menirukan penjelasan guru. Mengerjakan matematika berarti menghasilkan strategi yang menyelesaikan masalah, menerapkan pendekatan, melihat apakah itu akan membawa sebuah solusi, dan memeriksa apakah hasil yang didapat itu masuk akal atau tidak. Sehingga matematika itu lebih berdasarkan pada keterampilan daripada pemahaman. Latihan yang membutuhkan intelektual, seni, dan kreativitas pikiran manusia. Nah, matematika itu juga disebut dengan matematika ilmu deduktif. Mengapa demikian? Yang artinya deduktif itu merupakan metode pencarian kebenaran dalam matematika, berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan lainnya. Walaupun dalam matematika, mencari kebenaran itu dapat dimulai dengan cara induktif,
Tetapi seterusnya generalisasi yang benar untuk semua keadaan harus dapat dibuktikan dengan cara deduktif. Nah, itu menurut Karso 2009. Contohnya dalam ilmu fisika, bila seseorang melakukan percobaan, misalkan sebatang logam dipanaskan, maka akan memuai dan dilanjutkan dengan logam-logam yang lainnya. Dipanaskan ternyata memuai juga. Maka ia dapat membuat kesimpulan atau generalisasi bahwa setiap logam yang dipanaskan itu dapat memuai. Generasi yang dibuat secara induktif tersebut dalam ilmu fisika dapat dibenarkan. Contoh dalam ilmu fisika tersebut. Pada matematika, contoh-contoh seperti baru dianggap sebagai generalisasi jika kebenarannya dapat dibuktikan secara deduktif. Kalau tadi sebatang logam itu dianggap sudah dapat memuai dengan membuat suatu kesimpulan sendiri sebagai generalisasi, tetapi kalau di dalam matematika, generalisasi itu bukan hanya induktif, tetapi harus dibuktikan dulu secara deduktif. Nah, berikut ini contoh pembuktian secara deduktif. Misalkan, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Hasil di atas atau di samping belum dianggap sebagai suatu generalisasi, walaupun anak membuat atau siswa membuat contoh dengan bilangan yang lebih banyak lagi. Misalkan seperti ini, 1 ditambah 1 hasilnya 2. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 1 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 4. Ini belum bisa kita mengatakan bahwa ini sudah digeneralisasi, bahwa bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil itu hasilnya genap. Tetapi kita harus membuktikan secara deduktif. Bagaimana sih pembuktian secara deduktif? Oke, perhatikan seperti berikut. Oke, misalkan A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka 2A bilangan genap dan 2B bilangan genap. Maka 2A plus 1 bilangan ganjil dan 2B plus 1 bilangan ganjil. Bingung ya? Oke, saya misalkan seperti ini. 2A plus 1 tadi bilangan ganjil ya. 2B plus 1 bilangan ganjil. Jadi kita misalkan ini satu kesatuan bilangan ganjil dan ini satu kesatuan bilangan ganjil. Apabila bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap? Nah, kita harus lakukan operasi berikut. Oke, kita keluarkan dulu 2A ditambah 1 ditambah 2B ditambah 1. Lalu dikelompokkan 2A ditambah 2B ditambah 2. Nah, karena sama-sama memiliki angka 2, kita keluarkan angka 2-nya. Lalu 2 buka kurung A plus B plus 1. Dan kita ketahui bahwa apabila bilangan genap dikali dengan sesuatu akan menghasilkan bilangan genap. Makanya di sini kita dapat mengeneralisasi bahwa 2 dikali sesuatu itu akan menghasilkan bilangan genap. Karena A dan B bilangan bulat, maka A plus B1 juga bilangan bulat. Sehingga 2A plus B plus 1 adalah bilangan genap. Jadi, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Itu merupakan generalisasi. Ini merupakan cara pembuktian secara deduktif. Nah, selanjutnya, matematika itu adalah ilmu terstruktur. Maksudnya, matematika merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasi. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma, terstruktur, logis, sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Oleh karena itu, untuk mempelajari matematika, konsep sebelum yang menjadi prasyarat harus benar-benar dikuasai agar dapat memahami topik atau konsep selanjutnya. Dalam pembelajaran matematika, guru atau kita sebagai pendidik seharusnya menyiapkan kondisi siswa agar mampu menguasai konsep-konsep yang akan dipelajari, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Misalkan, contohnya seorang siswa akan mempelajari sebuah volume kerucut, haruslah mempelajari mulai dari lingkaran, luas lingkaran, bangun ruang, dan akhirnya volume kerucut. Untuk dapat mempelajari topik volume balok, maka siswa harus mempelajari rusuk atau garis, titik sudut,
sudut, bidang datar, persegi, dan persegi panjang. Luas persegi panjang dan persegi panjang. Dan akhirnya baru kita bisa menentukan volume balok. Maksudnya jadi terstruktur itu tahap demi tahapan. Nah, adapun struktur matematika sebagai berikut. Yang pertama, unsurnya yang tidak didefinisikan. Maksudnya apa sih unsur yang tidak didefinisikan itu? Misalkan titik, garis, kelengkungan, bidang, bilangan. Unsur-unsur ini ada, tetapi tidak dapat mendefinisikannya. Jadi memang sudah ada, dan kita ketahui misalnya orang mengatakan itu titik, ya titik itu seperti itu. Maksudnya jadi tidak harus didefinisikan lagi. Yang kedua, unsur yang didefinisikan berbeda dengan tadi ya. Kalau unsur yang didefinisikan, misalnya sudut, persegi panjang, segitiga, balok, lengkungan tertutup, bilangan ganjil seperti tadi kan. Nah, pecahan desimal, FPB dan KPK atau yang lain dan lain sebagainya. Seperti misalkan kalau yang tidak didefinisikan tadi kan titik ya. Orang tahu titik itu, tapi ketika orang mau mengatakan itu suatu garis misalkan suatu sudut, bahwa sudut itu terbentuk, nah tidak bisa kan, bisa kita definisikan bahwa sudut itu terbentuk dari dua buah garis yang berpotongan. Nah, kalau garis tadi termasuk unsur yang tidak didefinisikan. Kalau sudut baru unsur yang didefinisikan, karena sudut itu bisa kita katakan bahwa dua garis yang berpotongan akan membentuk suatu sudut. Selanjutnya, aksioma dan postulat. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan unsur-unsur yang didefinisikan dapat dibuat asumsi yang dikenal dengan aksioma dan postulat. Kalau asumsi untuk aksioma dan postulat tidak perlu dibuktikan kebenarannya, tetapi dapat diterima kebenarannya berdasarkan pemikiran yang logis. Nah, contoh aksioma dan postulat. Misalkan, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis. Jadi kalau ada dua titik ya. Kita hubungkan dua titik itu ya pasti akan membuat sebuah garis. Itu pasti kan? Jadi tidak harus kita buktikan. Tetapi itu sudah dapat diterima kebenarannya. Oh, selain itu juga, semua sudut siku-siku satu dengan lainnya sama besar. Itu juga termasuk aksioma. Selain itu lagi, melalui sebuah titik hanya dapat dibuat sebuah garis yang tegak lurus ke sebuah garis yang lain. Jadi ada sebuah titik. Nah, kita dapat membuat suatu garis tegak lurus ke sebuah garis yang lain. Dari sebuah titik itu bisa kita buat suatu garis tegak lurus seperti itu. Atau lagi, sebuah segitiga tumpul hanya mempunyai sebuah sudut yang lebih besar dari 90. Kita cobalah, kita kalau ada segitiga, ada sudut yang lebih dari 91 saja, kita itu akan menghasilkan sebuah segitiga tumpul. Itu sudah ada, maksudnya tidak harus kita buktikan, tetapi kita sudah menerima kebenarannya, seperti itu. Sedangkan yang terakhir dalil dan teorema. Nah, kalau berbeda dengan aksioma dan postulat. Kalau aksioma dan postulat tadi dalil-dalilnya tidak harus dibuktikan, tetapi kalau aksioma dan postulat tadi tidak harus dibuktikan, tetapi kebenarannya sudah bisa diterima. Sedangkan dalil dan teorema itu dalil dari itu kebenarannya harus dibuktikan secara deduktif. Jadi penalaran deduktif tadi sangat berguna untuk pembuktian dalil dan teorema. Misalkan seperti tadi, jumlah dua bilangan ganjil adalah genap. Itu kan teorema. Sebenarnya ada teorema tentang bilangan apa itu. Nah, terus jumlah ketiga sudut pada sebuah segitiga sama dengan 180 derajat itu bisa dibuktikan. Karena itu gabungan dari unsur yang tidak didefinisikan, yang didefinisikan, dan aksioma bergabunglah menjadi suatu teorema yang harus kita buktikan kebenarannya. Satu lagi, contoh lagi dari dalil dan teorema. Jumlah kuadrat sisi siku-siku pada sebuah segitiga, siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Jelas kan? Itu teorema. Teorema apa? Teorema Pitagoras. Nah, itu banyak kan pembuktiannya sudah ada. Bisa menggunakan segitiga, bisa menggunakan trapesium pembuktian teorema. Itu pembuktiannya bisa menggunakan pembuktian secara deduktif. Sehingga kita bisa dapat mengeneralisasi dari pembuktian tersebut. Selanjutnya,
tentang matematika adalah ilmu tentang pola hubungan. Nah, matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman, seperti keterurutan, keterkaitan pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu, atau model yang merupakan representasi untuk membuat generalisasi, contohnya pola. Misalkan di sini, jumlah A bilangan ganjil selamanya sama dengan A kuadrat. Sama halnya dengan A kuadrat. Nah, misalkan contohnya di sini, 1 dan 3 adalah bilangan-bilangan ganjil. Jumlahnya adalah 4. Nah, misalnya 1 ditambah 3 ya pasti 4 kan? Tapi bisa juga kita bisa buat bahwa 4 itu 2 pangkat 2. Nah, itu kan sudah ada hubungan, ada polanya. Misalkan 1, 3, 5 adalah bilangan ganjil, jumlahnya adalah 9. Jadi kalau kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ialah jumlah bilangan ganjil, kalau kita jumlahkan hasilnya 9. Tapi kita juga bisa membuatnya sebagai pola karena 9 itu berdasarkan dari 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa mengeneralisasi berupa jumlah A bilangan ganjil yang berurutan sama dengan A kuadrat seperti itu. Jadi 1, 3 tadi kan bilangan ganjil yang berurutan. Kalau 1, 3, 5 juga bilangan ganjil yang berurutan menghasilkan A kuadrat. Jadi misalkan lagi 1, 3, 5, satu lagi 7. Berapa hasilnya? 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Berapa? 9 tambah 7 berarti 16. 16 itu merupakan A kuadratnya dari 4. Berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Seperti itu. Itu merupakan suatu teorema yang bisa kita buktikan. Pembuktiannya bisa menggunakan pembuktian secara deduktif. Nah, selanjutnya contoh hubungannya yaitu matematika disebut dengan ilmu hubungan karena konsep matematika satu dengan lainnya saling berhubungan. Misalkan antara persegi panjang dengan balok, antara persegi dengan kubus. Pasti ada hubungan kan? Kalau persegi ya kumpulan dari persegi itu misalnya 6 persegi itu akan membentuk suatu kubus. Persegi panjang itu akan membentuk balok. Antara kerucut dengan lingkaran. Misalnya antara 5 kali 6 sama dengan 30. Itu maaf salah tulis. Nah, dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Itu kan sama. Kalau kita putar-putar berarti 5 kali 6 30 dan 30 bagi 5 sama dengan 6. Terus antara 10 kuadrat dengan 100 sama dengan 100 atau akar 100 itu ialah 10. Nah, itu maksudnya ada hubungannya. Nah, selain itu juga matematika adalah bahasa simbol. Matematika yang terdiri dari simbol-simbol sangat padat arti dan bersifat internasional. Padat arti berarti simbol-simbol matematika ditulis dengan cara singkat tetapi mempunyai arti yang luas. Misalkan, akar 9, itu kan singkat ya, sama dengan 3. Selain itu, 3 ditambah 5 sama dengan 8, singkat ya. Kalau misalnya kita mau tuliskan dengan kata-kata kan panjang ya, TIGA ditambah DI, TA, MBA. Nah, itu kan panjang. Jadi matematika itu simbol-simbol saja. Misalkan lagi log 100 sama dengan 2. Kalau kita menuliskan log 100 itu ya kita tahu bahwa itu log 100 itu sama dengan 2. Ingat lagi pembelajaran logaritma. DY per DX itu merupakan suatu turunan atau sin, cos, tangen itu trigonometri. Nah, ini kalau di logika matematika ada konjungsi, disjungsi, atau di fungsi ada irisan, ada gabungan, ada subset, ada tak hingga. Itu kan semuanya itu berhubungan dengan simbol. Tapi simbol-simbol itu pada arti maksudnya sudah bersifat internasional. Jadi apabila kita menggunakannya di Palembang, nah orang di Jakarta juga bisa menggunakan simbolnya seperti ini. Tidak hanya di Palembang dan Jakarta, secara nasional, tapi di luar negeri seperti Inggris, seperti Belanda juga menggunakan simbol-simbol seperti ini. Oleh karena itu, simbol-simbol ini juga disebut makanya bersifatnya internasional. Oke, selain itu kegunaan matematika itu juga ada. Di sini saya memberikan dua contoh. Pertama, matematika sebagai pelayan ilmu yang lain. Maksudnya apa sih? Oke, banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung dari matematika. Contohnya, penemuan dan pengembangan teori Mendel dan dalam biologi melalui konsep probabilitas. Ada hubungannya kan dengan matematika, padahal biologi itu.
Selanjutnya, perhitungan dengan bilangan imajiner digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan. Oh, ternyata bilangan imajiner yang katanya bilangan khayal itu dapat memecahkan masalah kelistrikan. Selain itu juga, dengan matematika, Einstein membuat rumus yang dapat dibuat dengan menaksir jumlah energi yang dapat diperoleh dari ledakan atom. Nah, selain itu, dalam ilmu pendidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, selain digunakan statistik, juga digunakan persamaan matematis untuk menyajikan teori atau model dari penelitian. Selain itu, dalam seni grafis, konsep transformasi geometri digunakan untuk melukis mosaik. Ya kan, transformasi geometri ada translasi, dilatasi, refleksi, rotasi. Nah, itu kan bisa merupakan bisa dibuat seni atau kita tessellation. Tessellation itu kan gabungan dari transformasi geometri. Atau juga di dalam ilmu seni musik, barisan bilangan digunakan untuk merancang alat musik. Jadi ada barisan bilangan, ada polanya nanti membentuk suatu nada seperti itu. Banyak teori fisika dan kimia modern yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep kalkulus. Jadi orang fisika, orang kimia itu pasti juga belajar kalkulus karena matematika di fisika dan kimia bukan matematika dasar. Kalau mereka ingin memperdalam fisika dan kimia, mereka harus memahami dulu matematikanya. Jadi ada hubungannya, tetapi matematika yang di fisika dan kimia berhubungan dengan kalkulus, turunan, integral seperti itu. Selain itu, teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran dikembangkan melalui konsep fungsi kalkulus tentang diferensial dan integral. Nah, untuk matematika yang kedua, kegunaan matematika digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari itu juga banyak contohnya. Misalkan, memecahkan persoalan dunia nyata, mengadakan transaksi jual beli. Nah, kalau jual beli kan ya pasti ada untung rugi, diskon, pajak. Itu kan berhubungan dengan matematika semua itu. Berhubungan dengan materi aritmatika sosial. Terus menghitung luas daerah. Misalkan luas daerah itu menggunakan apa? Bisa jadi menggunakan luas permukaan luas permukaan persegi atau luas persegi panjang, trapesium atau luas yang tidak beraturan seperti itu. Menghitung jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, sering kan kecepatan atau jarak itu berhubungan juga dengan fisika. Menghitung laju kecepatan kendaraan sama halnya tadi ya, membentuk pola pikir menjadi pola pikir matematis. Orang yang mempelajari kritis, sistematis dan logis. Kalau logis ini kritis, sistematis, dan logis ini berhubungan dengan logika, yaitu tabel kebenaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Terus menggunakan perhitungan matematika baik dalam pertanian, perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Ternyata matematika itu banyak, sehingga peran-peran matematika itu bisa digunakan di mana saja, baik dalam ilmu saintifik atau ilmu sosial. Kalau saintifik tadi seperti fisika, kimia, misalkan kalau di sosial itu bisa jadi di akuntansi, di ekonomi, dijual ketika adanya perdagangan seperti itu. Jadi manfaat belajar matematika itu banyak. Matematika merupakan dasar dari semua pembelajaran. Jadi oleh karena itu kita penting untuk belajar matematika. Karena hakikat matematika itu ya berguna untuk semuanya. Merupakan pondasi dari pembelajaran-pembelajaran yang lain seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai hakikat matematika. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.